함께할 수 없어. 한 번 걸리면 껍데기까지 다 벗겨간다. 장녀 취급한 거야 지금까지? Ketika pria tampan miskin dikhianati oleh wanita yang ia cintai, namun pada akhirnya ia bisa membalas dendam dengan menikahi wanita penerus tahta yang sangat berkuasa. 어때요? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. 올스톱 시키고 기다리라고 전해주세요. Pria ini bernama Kang Maru. Ia seorang mahasiswa kedokteran yang sedang praktek di rumah sakit Korea. Tak hanya tampan, ia juga penerima program beasiswa dari pemerintah. Seorang pasien anak tiba-tiba mencopot selang infus karena ingin cepat pulang. Dari keterangan perawat, anak tersebut dibawa ke rumah sakit akibat kejang demam. Tapi tak ada kelainan dari hasil CT scan-nya. Dokter pun memberi tantangan pada Maru untuk mendiagnosis pasien tersebut. 이 환자 병명이 뭘까? Maru akhirnya menunggu pasien itu untuk melakukan pengkajian. Namun karena anak tersebut selalu mengeluh dan cerewet, Maru memukul kepalanya beberapa kali hingga anak tersebut mengalami muntah. Dari situlah Maru mendiagnosa pasien mengalami aneurisme otak. Setelah ia memberikan hasil diagnosa pasien pada dokter, si dokter justru menganggap Maru salah dan harus banyak belajar. Karena saat itu dokter mendapatkan hasil pemeriksaan yang membuktikan jika pasien tersebut tidak mengalami penyakit yang dimaksud. Dokter lalu mengizinkan pasien pulang setelah memberinya obat. 퇴원시켜. Malam harinya, pasien itu pun kembali ke rumah sakit dengan gejala yang lebih parah. Hingga dokter pun berpikir jika ia harus meminta maaf pada koas Maru karena justru diagnosanya yang keliru. Ia bergumam jika dalam waktu 2 tahun ke depan, universitas rumah sakit akan mendapatkan dokter yang jenius. Sepulangnya Maru dari rumah sakit, ia sangat terkejut karena adiknya yang bernama Choco mengalami demam sejak siang. Saat akan membawa adiknya ke rumah sakit, Maru mendapat telepon dari teman dekatnya yang bernama Jaehui. Jaehui meminta Maru untuk menemuinya di sebuah tempat karena ada seseorang yang harus Maru selamatkan. 네가 와서 좀 살려줘. 네가 좀 살려줘. Sebenarnya Choco keberatan jika adiknya menemui Jaehui, namun Maru meminta adiknya menunggu karena ia tak akan lama. 죽어버릴 거야. 500개 살 동안 오빠 갔다 올 거야. 어? Beberapa saat kemudian tibalah Maru di sebuah hotel. Muncul tanda tanya besar, mengapa Jaehui ada di tempat tersebut? Betapa terkejutnya Maru ketika ia membuka pintu kamar yang ditinggali Jaehui. Ia melihat pria parubaya tergeletak bersimbah darah. Tak jauh dari situ, Jaehui masih sangat syok sembari memegang pecahan botol. Maru berkata jika pria itu sudah tewas. Jaehui ketakutan karena kejadiannya yang begitu cepat. Ia mengaku hanya berusaha menyelamatkan diri karena pria itu berniat melukainya. 난 끝이야 그럼. Maru menenangkan Jaehui yang saat itu masih gemetaran. Ia takut jika karirnya sebagai reporter akan hancur dan harus meringkuk di penjara. 그래서 누나가 어쩔 수 없이 빨리 여기서 나가요. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada Jaehui, Maru mengorbankan diri dan masa depannya dengan mengaku pada polisi jika dirinya lah yang menghabisi pria itu. Maru ingin Jaehui melanjutkan hidup dan meraih apa yang menjadi impiannya sedari lama. Sejak saat itu, Jaehui berjanji akan membalas semua jasa Maru yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Maru kemudian menelpon polisi untuk mengakui kejahatan palsunya. Ia juga menghubungi Choco dan memberitahu jika hari ini tak akan bisa pulang. Namun Maru sudah menghubungi seorang teman untuk membawa Choco ke rumah sakit. Scene diperlihatkan pada Engi, seorang pengusaha muda yang juga anak dari pimpinan grup Taesan. Saat itu, ia sedang mengajak bawahannya yang bernama Tuan Choi untuk bergabung dalam satu mobilnya. Engi yakin jika Tuan Choi tak menyukainya karena ia justru memiliki jabatan yang lebih tinggi di usia muda karena pendidikannya yang tak lain adalah lulusan universitas luar negeri. Engi tak asal menduga karena sebelumnya ada rumor jika di belakangnya Tuan Choi membicarakan tentang ketidakmampuan Engi mengelola perusahaan. Dari pembicaraan tersebut, Engi rupanya berniat mengungkap skandal Tuan Choi. Ia mengancam akan melaporkan Tuan Choi ke kantor polisi atau ia sendiri yang akan mengundurkan diri dari perusahaan Taesan. 오히려 제가 욱하죠. Engi penasaran dengan adanya seorang wanita yang ditemui ayahnya dan terlihat memiliki hubungan dekat. Wanita itu ternyata adalah Jaehui. Ia menyerahkan sebuah dokumen sembari berkata pada pimpinan jika semua perintah sudah ia lakukan. Bahkan Jaehui sudah mengorbankan masa depan seorang pria yang sangat ia cintai. Entah apa yang diinginkan Jaehui dari pria itu hingga ia dengan tega mengkhianati Maru.
Maru sendiri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan hakim karena Maru berkelakuan baik selama di penjara. 6 tahun kemudian, Shin berpindah di sebuah kota kecil di Jepang. Segala pekerjaan Maru lakukan asalkan mendapatkan uang. Dengan ketampanan dan kepribadiannya yang karismatik, Maru berhasil menipu seorang wanita yang telah memeras temannya yang bernama Jaegil. Berkat bantuan Maru, Jaegil berhasil mendapatkan kembali semua uangnya. Maru tak meminta imbalan banyak, ia hanya meminta sedikit untuk ditransfer ke rekening Choco demi biaya pengobatannya. 꽃뱀한테 뜯긴 네 돈 텐텐 제하고 찾아가고. Berpindah pada Eungi dan keluarganya yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang. Rupanya, Jae-hwi kini menikah dengan pimpinan Seo dan memiliki seorang putra. Hal itu pun yang membuat Eungi sangat membenci ibu tirinya yang dianggapnya tak lebih dari wanita murahan yang membuat ibu kandungnya diusir dari rumah. Eungi bahkan memaki anak Jae-hwi yang bernama Eun-sok yang sampai kapanpun tak akan pernah ia anggap sebagai adiknya. Shin lalu berpindah saat Maru dan Jaegil melakukan penerbangan ke Korea. Rupanya Eungi dan Jae-hwi satu pesawat dengan mereka. Hingga secara kebetulan Eungi pingsan di pelukan Maru. Maru lalu memanggil pramugari untuk meminta bantuan, sementara ia kembali ke kursi penumpang. Setelah menunggu beberapa saat, denyut nadi Eungi semakin melemah dan terlihat kesulitan bernafas. Awak kabin mencari adakah penumpang yang bekerja sebagai dokter karena ada seorang wanita lain yang sedang kritis. 지금 비행기 안에서 응급환자가 발생했습니다. Maru mengabaikan hal itu karena ia merasa jika dirinya memang bukanlah dokter. Tapi karena pengumuman itu terus diulang, Jaegil berkata akan lebih baik jika Maru membantu penumpang tersebut. Tentunya dengan kemampuan yang pernah Maru dapatkan di bangku kuliah dulu. Maru akhirnya menuju ke kelas bisnis di mana Eungi masih tergeletak di sana. Maru bertanya, adakah wali dari pasien karena penyakitnya sepertinya sangat parah. 의사 선생님이십니까? Maru pun dibuat terkejut karena wali yang dimaksud adalah Jae-hwi, wanita yang pernah ia cintai yang justru menjerumuskannya ke dalam penjara. Jae-hwi saat itu mengaku jika Eungi adalah putri tirinya. Tak jauh dari Jae-hwi, seorang anak kecil pun memanggilnya dengan sebutan ibu, yang mengartikan jika Jae-hwi kini telah menikah. 친엄마는 아니지만 Maru mengesampingkan rasa sakit hatinya terhadap Jae-hwi karena ia harus fokus untuk menolong Eungi dengan mengeluarkan darah yang terperangkap di rongga dadanya. Sempat Jae-hwi ragu melihat putrinya ditangani oleh Maru yang notabene belum bisa disebut sebagai dokter. 그만하라고. 우리 은기. Maru yakin jika sebelumnya Eungi pernah mengalami kecelakaan yang membuat tubuhnya mengalami luka dalam. 된 거냐고 묻잖아 지금. 사고가 나서 교통사고 났던 적 있어요. Berkat pertolongan Maru, kini wajah Eungi kembali memerah, menandakan jika oksigen mulai masuk ke dalam tubuhnya. 10 menit kemudian, pesawat mendarat darurat dan segera membawa Eungi ke rumah sakit terdekat. 상황에 적절한 조치를 잘 취하셨네요, 의사. Saat tiba di Korea, Jaegil menanyakan keberadaan Jae-hwi di pesawat tadi, yang mana membuktikan rumor yang sedang beredar jika wanita itu kini menjadi simpanan pimpinan grup Taesan. Sebenarnya sudah berkali-kali Jaegil memberitahu Maru, meskipun selama Maru di penjara, Jae-hwi semakin jarang mengunjunginya dari tahun ke tahun. Ia juga bertanya tentang kronologi Maru yang dituduh sebagai kriminal, padahal Jaegil yakin jika Maru tak mungkin berbuat sekejam itu. 너 그 남자 왜 죽였냐? Maru enggan menjawab pertanyaan temannya. Ia memilih untuk pergi meninggalkannya di pinggiran jalan. 어디 가? 강마루! 야! Kembali Maru mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu saat Jae-hwi datang ke rumahnya dengan wajah yang babak belur untuk meminta tempat bersembunyi. Sejak saat itu keduanya bersahabat sampai di bangku kuliah dan saling menyukai, meskipun Jae-hwi enggan mengakui jika keduanya berpacaran. Impian terbesar Jae-hwi saat itu adalah menjadi seorang reporter, sementara Maru baru saja diterima di universitas kedokteran favorit. Ia masih tak menyangka Jae-hwi yang dulu dikenal baik kini berubah menjadi sosok yang ambisius akan harta. Berpindah pada Eungi yang mulai pulih, ia yang gila kerja bahkan masih sempat mengecek laporan dengan tangan yang masih terpasang infusan. Ia marah pada asistennya yang bernama Yon karena telah membiarkannya hampir tewas di pesawat di tangan seorang dokter gadungan. Curigaan Eungi semakin menguat karena ia mendapat laporan jika Jae-hwi baru saja menarik uang 1 miliar dari bank. Ia meminta Yon untuk mengikuti kemana Jae-hwi pergi dan siapa orang yang ditemuinya.
Dengan membawa buah tangan yang cukup banyak, Jaehwi berniat mengunjungi rumah Maru, di mana di lingkungan tersebut ia dibesarkan. Rupanya saat masih kecil, Jaehwi sering disiksa oleh kakaknya yang seorang gangster. Saat itu Maru tak ada di rumah, Jaehwi pun menitipkan barang yang ia bawa kepada Jaegil. Dari cerita Jaegil, Jaehwi sedikit prihatin karena setelah keluar dari penjara, Maru kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk mengobati adiknya yang sering pingsan. 매일매일 기다리고 Sampai detik ini, Maru sebenarnya masih berharap pada Jaehwi agar kembali, hingga Maru memutuskan bertahan di lingkungan kumuh itu, khawatir Jaehwi akan kesulitan mencarinya. Berpindah pada Maru yang sedang mengantar adiknya berobat. Beruntungnya setelah Maru keluar dari penjara, ia bisa merawat adiknya hingga dokter berkata keadaan Choco jauh lebih baik. 좋아졌네요. Choco mengungkit ketidakpedulian kakaknya. Di malam ia harus ke rumah sakit karena Maru yang terlalu terobsesi pada Jaehwi. 오빠네 버렸잖아 그때. 강초코 인재와 착한 사람이지. Setelah membaringkan Choco di tempat tidurnya yang sederhana, Jaegil memberitahunya jika Jaehwi baru saja datang dan menitipkan sebuah amplop. Melihat beberapa lembar cek berisi miliaran won justru membuat Maru tersinggung. Apalagi setelah Jaegil berkata jika amplop tersebut sebagai cara Jaehwi membayar hutang budinya di masa lalu. Meskipun miskin, tapi Maru masih punya harga diri. Ia mengejar Jaehwi yang barangkali masih ada di sekitar rumahnya untuk mengembalikan cek tersebut. Sepanjang perjalanan, Jaehwi tak bisa menahan derai air mata mengingat pengorbanan yang Maru berikan yang sudah membantunya keluar dari jerat hukum. Tak bisa dipungkiri, berkat Maru, kehidupan Jaehwi kini berubah drastis dan bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Setibanya di rumah, Jaehwi dicecar banyak pertanyaan oleh Eungi. Ia menuduh jika ibu tirinya bersengkongkol dengan dokter gadungan untuk mencelakainya, hingga ia yakin uang 1 miliar yang Jaehwi berikan adalah imbalan. Jaehwi pun sontak mengelak. Ia beralasan ingin memberikan tanda terima kasih pada dokter tersebut yang telah menyelamatkan nyawa Eungi. Tentu saja Eungi tak percaya akan hal itu. Ia pun kembali menyudutkan Jaehwi untuk mencari alasan yang lebih masuk akal baginya. 뭔 줄 알았더니 완전 구멍이네 김. 스치는 바람 한 잔. Terpaksa Jaehwi membuka rahasia Eungi yang pernah mendekam selama 7 tahun di penjara saat ia masih kuliah di Amerika. Sehingga alasan jika uang tersebut adalah sebagai tutup mulut seorang pria yang menolong Eungi yang juga mengetahui rahasia tersebut. 협박당했어. Jaehwi harus menutupi rahasia keluarga karena menyangkut kepentingan perusahaan Taesan. Ternyata Eungi memiliki kesamaan nasib dengan Maru. Demi rasa cintanya pada seseorang, saat itu Eungi rela dipenjara dengan mengakui kepemilikan narkoboy yang sebenarnya adalah milik pacarnya. Tapi Eungi hanya menjalani hukuman percobaan. Rasa sakit hati Eungi kian bertambah saat pacarnya dulu ternyata sudah mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki keluarga yang baru, seolah pengorbanan Eungi tak ada artinya. Mengira urusan uang 1 miliar telah selesai, namun saat itu Jaehwi terkejut karena Eungi justru melaporkan pria yang memeras ibu tirinya ke kantor polisi. Sepertinya ia belum yakin jika Jaehwi benar-benar diperas sehingga ingin membuktikannya pada pihak berwajib. Hal itu pun membuat Jaehwi merasa dilema karena polisi membutuhkan pengakuan darinya. Hari itu juga polisi menggelandang Maru ke kantor polisi untuk dikonfrontir dengan Jaehwi. Choco menangis melihat kepergian kakaknya. Rasa ketakutan pun muncul jika kakaknya takkan pernah kembali lagi. 10억을 갈취해 갔. Tak ingin rahasia masa lalunya terungkap, Jaehwi justru berkata jika benar dirinya telah diperas dan terpaksa memberikan uang tersebut agar rahasia perusahaan tetap terjaga. Saat itu tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Maru. Ia tak berusaha menyangkal ataupun membenarkannya. 강마루 씨가 Ucapan Jaehwi saat itu membuat Maru yakin jika kini tak ada alasan lagi baginya untuk berharap memiliki Jaehwi. Setibanya di rumah, barulah Jaehwi mengetahui jika Maru ternyata sudah mengembalikan cek itu. Tak sengaja Jaehwi mendengar pertengkaran antara Tuan Seo dan Eungi karena putrinya justru lebih memihak pada serikat buruh yang merugikan perusahaan. Tuan Seo kecewa pada Eungi, sekalipun saat ini ia menjabat sebagai direktur Taesan. Namun Eungi masih tak becus karena selalu mengambil keputusan tanpa mempertimbangkannya terlebih dulu. 은석이도 있고 Tuan Seo pun semakin ragu untuk mewariskan grup Taesan padanya. Terlebih saat ini ada Jaehwi dan putranya sebagai alternatif pewaris tahta. Ucapan ayahnya benar-benar membuat Eungi bersedih karena ayahnya memintanya keluar rumah jika Eungi keberatan terhadap keputusannya itu. Berbeda dengan Jaehwi yang sedang menguping, ia justru berbangga hati karena ternyata ada peluang menjalani pewaris grup Taesan meskipun pernikahan keduanya belum sah secara hukum.
Karena terus memprovokasinya, Jae-hwi mengingatkan Eun-gi agar tidak berulah karena ia masih memiliki senjata untuk menyingkirkan Eun-gi dari perusahaan. 경영권 승계는 절대로 불가능해지. Dari pembicaraan itu, terlihat Jae-hwi mulai menunjukkan ambisinya pada Tae-san di depan Eun-gi. Keesokan harinya Maru dibebaskan dari penjara. Dengan mata sayu dan tubuhnya yang lunglai, ia segera pulang agar Choko tak kepikiran. Namun seorang tetangga memberitahunya jika Choko semalam pingsan dan kini dibawa ke rumah sakit. Melihat adiknya belum sadarkan diri di ruangan ICU, membuat Maru semakin membenci Jae-hwi karena wanita itu sudah banyak memberikan penderitaan bukan pada dirinya, tapi juga pada Choko. Ia pun mulai merencanakan strategi untuk membalas dendam. Suatu hari Eun-gi harus mendapat kecaman dan perlakuan buruk dari pekerja karena menganggapnya telah mengingkari perjanjian. Untuk menghilangkan penat menghadapi kerusuhan itu, Eun-gi berniat menikmati keindahan alam menggunakan motor off-roadnya. Terbilang unik, di saat umurnya yang masih 23 tahun, Eun-gi tak pernah shopping, pergi ke salon, ataupun olahraga yang mewah. Hal itu pun rupanya sudah diketahui oleh Maru, hingga ia sudah memata-matai Eun-gi di hari itu yang akan pergi off-road. Karena kesalahan teknis, motor Eun-gi mengalami remblong yang membuat dirinya tergelincir dan nyaris jatuh ke jurang. Maru mengulurkan tangannya hingga Eun-gi akhirnya selamat. Rupanya boneka peninggalan ibunya tertinggal di motor hingga Eun-gi memutuskan untuk mengambilnya. Maru tentu saja tak membiarkan hal itu terjadi. Berbekal seutas tali, ia berjanji akan mendapatkan kembali benda yang dianggap Eun-gi sebagai penyelamat hidup. Namun naas, Maru terjatuh dan mengalami patah tulang rusuk. Setelah mendengar penjelasan dokter, Eun-gi melihat keadaan Maru. Maru pun berkata jika ia sama sekali tak menyalahkan Eun-gi karena membantu atas inisiatif sendiri. 100% 내 자유의지였고. Namun ucapan Maru justru ditanggapi sinis oleh Eun-gi. Maru lalu menyuruh Eun-gi pergi karena ia ingin beristirahat. Eun-gi pun dibuat penasaran karena pria tersebut terlihat tulus membantu, bahkan rela menantang bahaya. 나 당신이 도대체 왜? Sembari menahan sakit, Maru yakin jika rencananya menarik simpati gadis itu akan berhasil. Berpindah pada Jae-hwi yang mengajak anaknya bermain di arena playground. Kepada bocah 4 tahun itu, Jae-hwi berpesan jika sudah besar nanti, Eun-sok harus bisa memiliki apa yang dicita-citakan oleh ibunya dan tak boleh membiarkan seseorang pun merebutnya. 기회는 주겠다고 하셨. Berperan sebagai asisten pribadi Tuan Seo, rupanya Min Young sangat loyal pada Jae-hwi hingga ia menyelidiki tentang kedekatan Jae-hwi dengan pria yang diketahui bernama Kang Maru, di mana Jae-hwi dan Maru adalah teman sejak kecil dan memiliki hubungan dekat bahkan sebelum Jae-hwi pindah ke rumah pimpinan. Min Young meminta pria tersebut untuk merahasiakan informasi ini pada Jon-ha, tentunya agar Eun-gi tak mencurigainya. Terlihat Min Young melindungi Jae-hwi karena sepertinya ia menyimpan rasa suka terhadap wanita itu. Siang harinya, Min Young mendapat telepon dari dokter jika hasil tes kecocokan donor Eun-gi pada ayahnya sudah keluar. 이식 수술이 가능할 것 같다. Diam-diam, Eun-gi memang mengusahakan kesembuhan ayahnya yang diketahui hanya bisa dilakukan dengan metode transplantasi. Di luar dugaan, ternyata Jae-hwi juga telah melakukan tes kecocokan donor. Ia memohon agar dirinya saja yang memberikan organ tubuhnya pada Tuan Seo. Jae-hwi beralasan tentang jabatan Eun-gi sebagai penerus tahta yang bisa membahayakan masa depan Tae-san jika sampai terjadi hal buruk pada Eun-gi. Ucapan Jae-hwi yang terdengar bijak dan sangat perhatian membuat Tuan Seo yakin jika Jae-hwi adalah wanita yang tulus. Apalagi saat Jae-hwi berkata jika hidupnya tak akan berarti apabila tak ada Tuan Seo di sisinya. Karena terlalu percaya, Tuan Seo bahkan berniat menghibahkan satu mall besar atas nama Jae-hwi. Jae-hwi menolak hadiah tersebut karena yang ia lakukan adalah sudah tugasnya sebagai seorang istri. Yang ia inginkan adalah segera diakui statusnya sehingga tak ada orang yang mengabaikannya lagi dalam keluarga besar. Dengan kata lain, Jae-hwi ingin Tuan Seo menikahinya sah secara hukum. 쇼핑몰 따위로 보상할 수 있는. Mendengar rencana pernikahan ayahnya membuat Eun-gi kesal, apalagi mereka berniat mengadakan konferensi pers. Eun-gi teringat akan janjinya pada sang ibu, yang mana ia akan bertahan dan tak akan membiarkan pelakor mengambil apa yang bukan haknya. Ia lalu mendapat kabar jika pria yang menolongnya kemarin menolak hadiah mewah yang Eun-gi berikan.
Keesokan harinya, Maru ternyata sudah pulang, sehingga Enggi berinisiatif mencari rumah tempat tinggalnya. Sementara Maru mendapat pesan dari Choco yang berisi, jika sementara waktu Choco akan tinggal bersama ibu kandungnya dan tak ingin membebani Maru. Choco memang bukan adik kandung Maru, ia lahir dari hasil perselingkuhan ayahnya dan sejak kecil ibu Choco tak mau merawatnya. 조코야. Kepergian Choco membuat Maru tak tenang, apalagi saat mengetahui di sana Choco terlibat pertengkaran dengan seorang pria kenalan ibunya. 20년 만에 맘먹. Di saat yang bersamaan, Enggi berhasil menemukan Maru untuk memberikan tanda terima kasih karena ia tak ingin memiliki hutang pada siapapun. Namun karena belum mendapatkan jawaban dari Maru, Enggi memutuskan untuk mengikuti kemana Maru pergi. 현찰을 원해요? Selama perbincangan terjadi, sikap Maru yang cuek justru membuat Enggi semakin penasaran. Ia menduga Maru menolak jam mewah darinya karena menginginkan sejumlah uang. 거절했다는 얘기 못 들었어요? Di luar dugaan, Maru akhirnya jujur dan berkata jika yang diinginkannya adalah Enggi. Karena ada gunung yang harus ia daki dan sangat membutuhkan tangga untuk saat ini. Enggi sebenarnya tak begitu menanggapi ucapan Maru, apalagi saat pria itu menceritakan tentang tipe wanita idaman yang mengarah pada Enggi. Singkat cerita, perjalanan mereka pun berakhir pada sebuah dermaga. Tak mendapati Choco di sana, Maru justru melihat ibu kandung Choco dianiaya oleh seorang pria. Maru pun menduga jika pria itu yang sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Choco karena Choco telah melaporkan aksi KDRT itu pada pihak polisi. Setelah memberikan pelajaran pada pria itu, ibu Choco justru memohon pada Maru agar membawa pergi Choco dari tempat ini. Ia justru lebih memihak pada pria tersebut yang bertabiat buruk, asalkan Choco bisa hidup bahagia. 능력도 없고. 저 엄마가 나 책임져야지. 조코야. 짐 챙겨서 나오라니까. Choco menganggap ibunya tak bertanggung jawab karena selama 20 tahun tak mau merawatnya, bahkan melemparkan tanggung jawabnya pada Maru. Sejak saat itu Maru berjanji tak akan membiarkan Choco datang menemui ibunya. Dari situlah Enggi memahami betapa kerasnya hidup Maru karena ia masih terlihat baik-baik saja padahal banyak masalah yang sedang dihadapinya. Di malam itu juga Choco kembali dibawa ke Seoul. Melihat wanita cantik satu mobil dengan kakaknya, Choco mengira jika gadis itu adalah kekasih Maru. Malam itu Jaehwi mengajak minum Minyong di apartemennya. Ia memohon agar merahasiakan pertemuannya dengan Maru kepada suaminya. Setelah menceritakan masa lalunya yang kelam, yang sempat akan dijual oleh keluarganya sendiri, Maru adalah satu-satunya orang yang berpihak pada Jaehwi, yang mengangkatnya dari keterpurukan hingga keduanya menginjak usia dewasa. 세상의 유일한 내 편. Baginya, Maru bagaikan penyelamat yang melindunginya dari segala bahaya. Di saat kakaknya sendiri justru kerap melakukan penyiksaan. Bahkan saat itu, Maru yang menanggung kesalahan yang pernah Jaehwi perbuat. 어떻게 날 버티게 해줬어요. Tanpa Jaehwi ketahui, Maru melihat Jaehwi berciuman dengan seorang pria di depan rumahnya. Sikap murahan itulah yang membuat Maru semakin yakin jika ia akan membalas dendam pada orang yang tepat. 그쪽이 갑자기 궁금해졌어요. Betapa terkejutnya Jaehwi melihat Maru pulang bersama Enggi. Bahkan keduanya terlihat sangat dekat hingga mengagendakan kencan di esok hari. 고마워요. Terlihat Enggi diantar pulang oleh Maru, Jaehwi pun terlihat terkejut sekaligus cemburu. Pertanyaan pun muncul dalam benaknya, mengapa di antara sekian banyak pria harus Maru yang menjadi pacar Enggi? 평탄하게 잘 가고 있다고. Saat keduanya sedang fitness, Jaehwi bertanya pada Enggi, sudah sejauh manakah hubungannya dengan Maru? 무슨 생각을 그렇게 심각하게 하고 계셨어요? Ia memperingatkan Enggi untuk selektif pada pria yang baru dikenal, karena khawatir hanya akan mengincar hartanya saja. 젊은 데다 불안하게 잘생기기까지 했는데. Perubahan sikap Jaehwi yang bertindak seolah ibunya membuat Enggi muak. Ia meminta Jaehwi agar tidak ikut campur dengan pria tampan yang akan segera menjadi kekasihnya. 누군진 알고 만나는 거야? Tak diduga, Maru kini mulai terang-terangan menemui Enggi. Di depan Jaehwi, keduanya pun bahkan tak segan melontarkan kalimat mesra yang membuat Jaehwi sangat terusik. 진짜 왔네. Enggi memperkenalkan Jaehwi sebagai wanita yang akan dinikahi ayahnya. Maru mengatakan jika dirinya adalah penggemar berat Jaehwi saat masih sebagai reporter. Tapi sekarang, Maru tak mengidolakan dirinya lagi. 근데 지금은 아닙니다. Mendengar hal itu, Jaehwi sempat khawatir jika Maru akan membongkar hubungan keduanya di masa lalu. Berpindah pada Yonha yang tak percaya jika pria pemeras tak memiliki hubungan dengan Jaehwi. Ia pun menyelidikinya ke rumah Maru. Tapi karena sudah disuap, seorang tetangga Maru mengaku tak pernah melihat Jaehwi datang ke lingkungan tersebut.
Terlihat seorang pria melaporkan hal itu pada Min Young. Rupanya alasan Min Young memihak Jae-hui adalah ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat Jae-hui datang ke Taesan untuk mewawancarai Tuan Seo. Min Young terpaksa memendam perasaan itu karena ia harus mengalah pada atasan. 회장님보다도 먼저. Kembali ke masa kini, di hari itu Tuan Seo meminta pendapat Min Young. Adakah kemungkinan Jae-hui akan berkhianat? Karena selama hidup Tuan Seo tak pernah percaya 100% pada seorang wanita. Ia lebih percaya pada Min Young dalam mengambil keputusan perusahaan. Demi agar bisa terus bersama Jae-hui, Min Young pun berkata jika Jae-hui lebih baik dan lebih setia dibandingkan sebelumnya, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal sebenarnya ia tahu Jae-hui tak pernah mencintai Tuan Seo. Siang itu Tuan Seo datang ke Hotel Taesan, tempat di mana Jae-hui dan Eun-gi juga ada di sana. Melihat seorang pria ada di sebelah Eun-gi, Tuan Seo bertanya, siapakah pria tersebut dan hubungannya dengan Eun-gi? Eun-gi pun berkata jika pria itu adalah kekasihnya. Tuan Seo sangat bahagia karena baru kali ini Eun-gi memperkenalkan seorang pria padanya. 제가 좀 아는 사람이에요. Ia pun lalu mengajak Maru bergabung pada jamuan makan siang. Suatu kehormatan bagi Maru mendapat undangan tersebut sehingga ia langsung menerimanya. Selama acara makan bersama, terlihat jelas ketegangan di wajah Jae-hui. Apalagi saat Tuan Seo bertanya tentang latar belakang Maru yang diketahui pernah bekerja sebagai bartender dan pernah dikeluarkan dari sekolah. 아버지, Jae-hui pun berkeringat dingin, khawatir hidupnya akan tamat jika Maru membicarakan keluarganya tentang kejadian pembunuhan yang pernah dilakukannya. Menyadari Jae-hui gemetaran, diam-diam Min Young menggenggam tangannya dari bawah meja. Eun-gi akhirnya merasa keberatan karena pertanyaan ayahnya yang melanggar privasi. Tak peduli seperti apa masa lalu Maru, tapi bagi Eun-gi, karakter Maru yang sekarang dan masa depan keduanya yang lebih penting. 회장님. Amarah Tuan Seo memuncak ketika Eun-gi mempertanyakan asal-usul Jae-hui sebelum dipungut oleh ayahnya dari jalanan, yang mana Jae-hui juga sudah menggoda ayahnya ketika masih beristri. 결심한 그분에 대해. Tuan Seo menganggap ucapan putrinya sangat kurang ajar, tapi pada akhirnya Tuan Seo mengusir dan melarang Maru untuk bertemu Eun-gi. Terlebih lagi karena ia berasal dari keluarga yang tidak selevel. Tuan Seo memberi kuasa pada Jae-hui agar berperan sebagai ibu yang bisa mendidik Eun-gi jika anaknya bertindak bodoh. Tuan Seo juga menawarkan sejumlah uang agar Maru menjauh dari hidup putrinya. 아버지! 남고 한 재산 챙겨서 너도 보란 듯이 떵떵거리면서 살면 되잖아. Di saat semua orang meninggalkan meja makan, Jae-hui memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Maru. Ia berkata agar sebaiknya Maru berhenti memanfaatkan Eun-gi karena membalas dendam tak ada gunanya. Setidaknya Maru bisa mendapatkan uang dan membahagiakan Choco jika ia menuruti perintah Jae-hui. 뭘 하자는 것 같아? 눈에 비쳤어. Maru yang sadar Jae-hui sudah di luar batas menegaskan jika sampai kapanpun ia tak akan membiarkan Jae-hui menyakiti orang demi memenuhi ambisinya. Ia akan membawanya kembali pada kehidupannya yang dulu. 내가 데리러 갈 때까지 짐 잘 싸놓고 있어. 내가 있어야 할 때가 어디야? 우리 집이랑 우열을 가릴 수 없을 만큼. Maru meminta maaf pada Eun-gi karena merusak suasana makan bersama Tuan Seo. Namun ini bukanlah akhir dari kisah cinta keduanya, karena Eun-gi saat itu mengungkapkan rasa suka pada Maru. Maru pun mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Meskipun ia sadar, Eun-gi tak mungkin melepaskan hartanya hanya demi cinta. 다시 만날 때까지 싸고 그리고 Keesokan harinya Tuan Seo membebas tugaskan Eun-gi dari jabatannya sebagai direktur. Ini semua dirasa tak adil karena disebabkan oleh kejadian saat makan siang kemarin bersama Maru. Eun-gi mengabaikan perintah ayahnya karena di hari itu ia sudah terlanjur membuat janji dengan banyak klien. 앞으로 당분 태산그룹 총괄이사 서은기가 일하러 왔다고요. Kekecewaannya pun semakin bertambah karena saat itu ia tak diberi akses untuk masuk ke dalam ruangan rapat. Karena terus berteriak, Min Young mempersilahkan Eun-gi masuk, walaupun Tuan Seo terlihat menahan amarahnya. Rapat tersebut membahas kekurangan dana Taesan untuk membeli sebuah perusahaan yang digadang-gadang bisa membawa Taesan sebagai perusahaan elektronik terbesar di Asia Tenggara. Jumlah dan dana yang dibutuhkan rupanya sangat banyak, hingga Tuan Seo cukup berpikir apakah ia harus menjual salah satu aset. 인수 자금 마련할 수 있는 방법 제가 책임지고 찾아볼 테니까. Usulan Eun-gi untuk menunda sebuah proyek demi penghematan pun tak bisa diterima. Bagaikan dewa penyelamat, Min Young beride untuk menjual sebuah aset yang sudah lama terbengkalai karena tidak memberikan keuntungan untuk grup Taesan.
Aset tersebut adalah sebuah resort yang dibangun dan didesain oleh mendiang Ibu Eungi. Sebuah perusahaan besar di Amerika dikabarkan bersedia membeli resort tersebut dengan harga yang tinggi. 아무리 리조트 매각은 안 됩니다. Mendengar peninggalan satu-satunya ibunya akan dijual, Eungi pun sangat keberatan. Ia berjanji akan mencari dana yang Taesan butuhkan asalkan tidak menjual resort tersebut. Rupanya ini adalah bagian dari rencana Jae-hui untuk menunjukkan peran sertanya dalam manajemen perusahaan. Karena saat itu Tuan Seo melibatkannya sebagai penanggung jawab untuk kesepakatan jual beli. Min Young pun sangat bersemangat karena dirinya juga ditugaskan untuk membantu Jae-hui ke Jepang, di mana resort tersebut berada. 여긴 네 아버지가 어디서? Berpindah pada Maru yang sedang membuka sebuah kotak yang mengingatkannya saat masih kuliah kedokteran. Tak sengaja ia melihat sebuah foto kebersamaannya dengan Jae-hui dalam sebuah buku. Hal itu pun membuat hatinya semakin teriris. Mengapa hubungannya dengan Jae-hui berakhir dengan kebencian? Beberapa wanita cantik rupanya sering mengajak Maru berkencan, namun Maru selalu mengabaikannya. Choko menduga jika kakaknya belum bisa move on dari Jae-hui yang tak akan pernah kembali. Choko juga bertanya, bagaimanakah kelanjutan hubungan kakaknya dengan wanita yang ia bawa ke dermaga tempo hari. 진심으로 사랑하는 여자. Hari itu juga rupanya Eungi terbang ke Jepang. Dengan wajahnya yang lesu, ia menelpon Maru mencurahkan perasaannya karena resort yang banyak menyimpan kenangan bersama sang ibu terancam akan dijual. Tak hanya itu, hidupnya pun kini sedang berantakan karena kemungkinan berat Tuan Seo akan mengusirnya dari rumah. Maru berkata jika pintu rumahnya terbuka lebar kapanpun jika Eungi akan datang menginap. Saat itu Eungi berharap Maru menyusulnya ke resort karena saat itu tak ada bahu untuk tempatnya bersandar. Eungi terpaksa menunda pembicaraannya dengan Maru karena Jae-hui tiba-tiba menghampirinya. Kepada ibu tirinya itu, Eungi berkata jika ia akan menemukan cara untuk mendapatkan uang sehingga resort tersebut tak akan dijualnya. 누구든 용서 안 해. Lagi-lagi Jae-hui menganggap Eungi bukanlah tandingannya. Dia akan melakukan segala cara agar tujuannya bisa tercapai. Jangankan untuk mengalahkan Eungi yang dianggapnya sepele. Selama ini Jae-hui sudah banyak melalui rintangan hingga berhasil sampai detik ini. Tanpa Jae-hui ketahui, Maru masih tersambung dengan panggilan telepon, sehingga ia tahu betapa liciknya Jae-hui saat ini. 자칼은 어떤 선택을 했을까요? Tak tinggal diam, Min Young menemui Maru di tempatnya bekerja. Ia kembali mengingatkan Maru jika usahanya melawan Jae-hui akan sia-sia karena wanita itu dikelilingi orang berkuasa, hingga yang Maru lakukan sama saja melukai dirinya sendiri. Sementara itu Jae-hui terlihat menyambut seorang pria Amerika yang akan datang membeli resort milik Ibu Eungi. Tak lama kemudian terlihat taksi yang ditumpangi Maru. Ia pun segera mencari di manakah keberadaan Eungi untuk memberinya dukungan. Namun karena mengetahui Eungi sedang sibuk di kamar pribadinya, Maru mengurungkan niatannya. Semalaman ia memutuskan untuk menunggu di luar ruangan, sementara Eungi masih menganalisa perusahaan mana yang bisa menghasilkan uang untuknya dalam waktu dekat. Namun setelah berjam-jam menghitung nilai investasi, semuanya terasa nihil, hingga ia pun keluar kamar untuk mencari udara segar. 아직은 아니야. Tanpa Eungi ketahui, Maru sedang mengamatinya dari kejauhan. Melihat Eungi sangat kelelahan hingga ketiduran di rerumputan, diam-diam Maru masuk ke ruangan untuk mengecek sebenarnya apakah yang membuat Eungi begitu stres. Maru meminta bantuan Jae-gil yang notabene lulusan akuntansi. Singkat cerita, berkat bantuan seorang temannya, Maru mendapatkan fakta yang mencengangkan jika ada sebuah perusahaan yang nilai investasinya meningkat drastis. Keesokan harinya Eungi pun dibuat lega karena Maru ternyata menyusulnya ke Jepang dan berkata jika sangat merindukannya. 그만 일어나시죠. Tak hanya itu, Maru rupanya menjelaskan semua analisa dan uang yang dibutuhkan Taesan, yakni dengan cara menjual beberapa perusahaan dan sisanya diambil dari menjual aset pribadi. 수자금 마이너스 355만. Tak pernah Eungi kira Maru memiliki kemampuan luar biasa dalam menganalisa keuntungan perusahaan. 못 이기면 돌아올 생각도 하지 말고. Tak ingin membuang waktu, Eungi menelpon Min Young agar membatalkan jual beli resort. Tentunya karena ia sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang. 올 스톱 시키고 기다리라고 전해주세요. Mendengar hal itu, Jae-hui pun tetap melanjutkan penanda tanganan kontrak karena ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan pada Tuan Seo jika dirinya bisa diandalkan. Tanda tangan bisnis itu pun tetap Jae-hui lakukan. 성기! Eungi pun marah karena Min Young justru mengabaikan perintahnya, hingga ia pun menyobek kertas perjanjian sembari berkata jika jual beli ini tidak kelasa. 역겨워서 토할 것 같아.
Melihat sikap Eun-gi yang membuatnya malu, Jae-hui berkata jika anaknya sedang dalam masalah sehingga berbuat di luar kendali. Ia pun berencana melanjutkan penandatanganan ulang selagi ada mau yang memberi resort dengan harga tinggi. Mentally stable. Please understand. Jae-hui mengatakan kalimat yang sebenarnya perintah penjualan itu berasal dari Tuan Seo karena ia ingin melupakan segala hal yang berhubungan dengan mantan istrinya dulu. Eun-gi pun tak tahu lagi bagaimanakah caranya untuk membatalkan jual beli tersebut. Beberapa hari kemudian Maru menelpon Eun-gi untuk menanyakan apakah sejauh ini Eun-gi mengalami kendala. Mendengar jawaban yang tidak bersemangat dari mulut Eun-gi, Maru pun yakin jika Eun-gi telah gagal. Ternyata Maru sudah memiliki strategi lain. Ia membongkar rahasia grup Rolling yang ingin membeli resort untuk penelitian bahan kimia, sehingga sudah dipastikan lingkungan sekitar resort akan keberatan. Sejak saat itu, Eun-gi mengetahui jika Min-young kini lebih memihak pada Jae-hui. Meskipun saat itu Min-young mengaku jika yang ia lakukan semata-mata demi kelangsungan perusahaan. Jae-hui mengetahui jika Marulah yang telah membantu Eun-gi untuk menyerangnya. Singkat cerita, untuk merayakan keberhasilan mereka, Maru dan Eun-gi berniat kencan di malam hari. 며칠 동안 못 잤더니 자꾸 눈꺼풀이 내려와서. Berpindah pada Jae-gil yang sangat tergila-gila pada seorang wanita yang bernama Yura. Keberadaannya di kafe sempat diketahui oleh pria yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Belum diketahui alasan apakah yang membuat Jae-gil justru menumpang di rumah Maru, padahal ia sendiri adalah anak bos perusahaan besar yang sedang naik daun. 아빠는 혹시 또 어딘가에서 Jae-gil meminta pria itu untuk mengabaikannya jika suatu saat bertemu kembali. Singkat cerita, Jae-gil mengakhiri hubungannya dengan Yura karena di hari itu Yura memfitnah Choko yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Singkat cerita, Tuan Seo marah besar karena penjualan resort digagalkan oleh Eun-gi yang juga berpotensi merugikan grup Taesan. Ia pun memberi perintah untuk memecat Eun-gi dan mengambil semua fasilitas pribadi. Tentunya hal itu dilakukan sebagai bentuk pembelajaran hidup. Ia juga berpesan pada Yeonha agar tidak meninggalkan Eun-gi sampai kapanpun, bahkan jika Tuan Seo sudah tak ada lagi di dunia ini. 그 녀석을 떠나도 Dari keterangan seorang pelayan, Yeonha tahu jika Maru sebenarnya sudah pernah datang ke kediaman Tuan Seo untuk memberikan amplop kepada Jae-hui. 감사합니다. Karena penasaran, Yeonha mengecek CCTV untuk mengetahui kebenarannya. Tapi ternyata ia juga menemukan rekaman di mana Jae-hui mencium Min-young di malam sebelumnya. Kembali ke Jepang, Eun-gi sangat antusias dengan acara kencannya dengan Maru. Tapi sayangnya, Maru justru lupa akan janji tersebut. Hal itu pun karena Jae-hui mengajaknya bertemu di tepi pantai. Dan selanjutnya, ia tak akan mengganggu hidup Maru lagi. 궁금하지 않아? Setiap ucapan Jae-hui Maru tanggapi dengan sikap dingin karena menganggap semua yang keluar dari mulut Jae-hui penuh kepalsuan. Ia bahkan melarang Maru untuk menemui Eun-gi lagi. 한테 가지 마. Tak pernah Maru duga, di hari itu juga Jae-hui nekat mengakhiri hidupnya ke laut. Tanpa pikir panjang, Maru melompat dan berhasil mendapati tubuh Jae-hui yang nyaris tenggelam. Setelah berhasil menyelamatkan Jae-hui, Maru membawanya kembali ke resort dan merawatnya seorang diri karena tak ingin terjadi kehebohan publik. Satu-satunya orang yang Maru hubungi saat itu adalah Min-young. Jae-hui pun yakin jika sebenarnya Maru masih mencintainya. Jae-hui berjanji akan segera kembali pada Maru jika semua urusan duniawi sudah dalam genggaman. 내 주위 맴돌고 있는 거지. 할 수 있는 기억을 좀 남겨주지. 그래야 Maru menyesal mengapa ia menyia-nyiakan hidupnya sejauh ini hanya demi wanita serendah Jae-hui. Di saat yang bersamaan, Eun-gi yang sudah berdandan cantik masih setia menunggu kedatangan Maru. Dari sore hingga menjelang petang, HP Maru tak bisa dihubungi yang membuatnya kian cemas. Setelah menenangkan hatinya atas perbuatan Jae-hui, barulah Maru sadar jika ia telah melupakan janjinya dengan Eun-gi. 딱 3시간만 자고 봅시다. Melihat Eun-gi ketiduran dan masih menunggunya sepanjang waktu, Maru mencium gadis itu sebagai pertanda jika keduanya kini resmi sebagai sepasang kekasih. 우리 정산할 거 있죠? 사랑에 빠져서 그래요? Keesokan harinya dengan wajah yang sumringah, Eun-gi kembali ke Korea dan terus mengingat kejadian semalam bersama Maru yang begitu romantis. 지금 잡은 누나의 손을 밥이 입으로 들어가 지금? Namun setibanya di rumah, seperti yang ia duga, Tuan Seo mengusirnya. Ia bahkan dilarang untuk menginap di hotel Taesan atau meminta bantuan terdekat untuk menghidupi diri.
곧바로 압수하고 차 호텔. Tak ada yang Eungi sesali karena setidaknya ia sudah menyadarkan sang ayah karena telah dengan mudahnya melupakan kenangan mendiang istrinya di resort tersebut. 우리 리조트 거는 어쨌든 오빤 태산 사람이야. Yonha tentu saja tak bisa melihat atasan sekaligus sahabatnya hidup menderita. Ia memberikan kartu kredit dan memohon agar Eungi bertahan sampai hati Tuan Seo melunak. Eungi menolak bantuan itu. Ia hanya mengambil beberapa lembar uang untuk ongkosnya pergi ke rumah Maru. 잘 부탁해. 그냥 나가실 겁니까? 별 수 있나? Setelah mengusir Eungi, Tuan Seo mulai merasakan penyakit jantungnya kambuh. Sementara Eungi akhirnya tiba di rumah sang kekasih. Namun saat itu, Maru masih sibuk bekerja, sehingga ia berniat menyusulnya ke bar. Ternyata di malam itu juga, bar tempat Maru bekerja sudah di-booking oleh Jae-hui, hingga tidak menerima pengunjung yang lain. Dengan pakaian yang menggoda, Hae-jui menemui Maru untuk kembali meyakinkan ucapannya tempo hari. Ia juga meminta Maru untuk melepaskan Eungi selama-lamanya. Setelah mendapat kabar jika Eungi sedang menuju ke bar, rupanya Maru justru sengaja ingin membakar api cemburu Jae-hui, sekaligus menyuruhnya segera pulang. 서은기 씨, Sempat Maru memfoto kebersamaannya dengan Jae-hui karena wanita itu terus berusaha merayunya. 서은기가 들어섰을 때 나가는 문 아실 거고. Sementara di depan bar, Eungi membatalkan niatannya untuk menemui Maru karena ia baru saja mendapatkan pesan penting dari Yonha di mana ia melihat Jae-hui dan Min-young berselingkuh. Eungi tak ingin melewatkan kesempatan untuk memergoki ibu tirinya ada di bar tersebut. Melihat keseriusan Maru yang berusaha menghentikan impian Jae-hui, begitupun dengan Jae-hui yang tak bisa berhenti mengejar mimpi, kini tak ada pilihan bagi keduanya untuk saling membuktikan siapakah yang akan bertarung hingga akhir. 돌았어 강마루? Dengan setia, Min-young menjemput Jae-hui saat Tuan Seo menelponnya. Ia pun menutupi keberadaan Jae-hui yang saat itu dalam keadaan mabuk. Kedua orang yang berambisi dengan kekuasaan itu pun saling bekerja sama demi kepentingan masing-masing. Jae-hui meminta Min-young untuk mengabaikan perasaan cintanya karena itu justru akan menjadi bumerang. Berpindah pada Eungi yang menuduh Yonha mengedit foto Jae-hui untuk menjatuhkan reputasinya. Tak pernah Eungi kira, rupanya itulah alasan Min-young yang begitu menuruti perintah Jae-hui. Namun kejadian itu pun masih ia tutupi dari Tuan Seo. 아세요? Yonha meminta Eungi fokus menyelesaikan masalah serikat buruh dalam 2 hari sebagai syarat agar ia bisa mendapatkan kembali jabatannya. Eungi harus secepatnya kembali ke perusahaan karena kesehatan Tuan Seo yang memburuk, ditambah lagi ketertarikan Jae-hui yang semakin terlihat pada urusan bisnis. Singkat cerita, Eungi bernegosiasi dengan pimpinan serikat buruh. Ia menggunakan sisa tabungan untuk menyetujui semua syarat yang diminta buruh. Suatu malam, Eungi yang dalam keadaan mabuk berat berada di dekat rumah Maru, hingga akhirnya Maru membawanya pulang. Ia memberitahu Yonha agar tak perlu khawatir karena Eungi baik-baik saja. 술에 많이 취해서 지금 자고 있습니다. Yonha pun akhirnya lega karena atasannya itu di tangan kekasihnya yang tak lain adalah Maru yang belum pernah ia lihat batang hidungnya. 이사님이 갑자기 없어지셔서 Keesokan harinya barulah Yonha tahu jika pemeras Jae-hui adalah Kang Maru yang saat ini menjadi pacar Eungi. Merasa ada yang tak beres, Yonha memberikan sebuah dokumen pada Eungi terkait jati diri Maru yang sebenarnya. Tapi saat itu Eungi belum sempat memeriksanya. Kedekatan Maru dan Jae-hui di masa lalu justru Eungi ketahui dari orang suruhan Tuan Min yang sengaja mengirim foto Maru dan Eunhee saat keduanya masih kuliah. Apakah sebenarnya motif Min-young karena sebelumnya ia terlihat melindungi Jae-hui, namun kini justru berbalik arah. Sementara Jae-hui kini disibukkan dengan fitting gaun pengantin. Dengan percaya diri, ia yakin impiannya sebagai CEO akan segera terwujud. 진짜 잘 어울리세요. 그죠, 김장님? Keceriaan Jae-hui di hari itu seketika berubah menjadi kabar buruk karena kakaknya yang bernama Jae-sik baru saja keluar dari penjara. 왜? Ternyata sebelumnya Jae-sik sudah membuat keributan di rumah Maru. Ia menghajar Jae-gil dan mencuri HP Maru untuk meminta nomor telepon Jae-hui yang dikabarkan sudah menjadi orang yang kaya raya. Sembari memegang sebuah foto, ia masih menahan diri seolah tak terjadi apa-apa. Apalagi saat itu, Maru terlihat terburu-buru karena harus menemui Jae-sik yang sudah mengobrak-abrik rumahnya. Rupanya Jae-sik sudah mengetahui jika Maru pernah dipenjara karena berkorban demi Jae-hui. Ia pun kini merasa di pihak yang sama dengan Maru untuk membalaskan dendam. 내가 네 복수도 해줄게. Tak diduga Maru justru mengancam Jae-sik agar tidak menyakiti Jae-hui lagi. 그럼 너도 내 손에 죽어.
Kembali pada Eun-gi, dari hasil penyelidikan Yonha, ia akhirnya mengetahui jika pria yang menolongnya di pesawat adalah Maru, yang juga memiliki hubungan dengan Jae-hui sejak puluhan tahun silam. Yonha juga memperlihatkan rekam jejak Maru yang pernah sebagai napi. Terlihat Eun-gi tak mempermasalahkan hal itu, ia akan tetap memihak pada Maru. Padahal Yonha mengira Eun-gi akan meninggalkan Maru dan segera mengambil jalur hukum. 이사님, 그게 뭐? Yonha pun mengingatkan Tuan Seo untuk menepati janji dengan mengembalikan jabatan Eun-gi sebagai direktur jika sudah menyelesaikan masalah serikat buruh. 지키십시오, 회장님. 맞습니다. Melihat Tuan Seo yang masih saja mengabaikan Eun-gi membuat Yonha khawatir jika Eun-gi mulai mengesampingkan urusan perusahaan karena kini sedang tergila-gila pada Maru. Sembari menahan rasa sakit, Tuan Seo meminta Jae-hui untuk menjemput Eun-gi yang dikabarkan ada di rumah kekasihnya. 은기부터 데려와 지금 당장. 일단 그놈 집에 찾아가서. Malam itu Eun-gi kembali ke rumah Maru dan mengajaknya minum sembari berpamitan. Jika sementara waktu Eun-gi tak bisa datang lagi. Setelah banyak yang Maru tutupi, tapi saat itu Eun-gi belum sanggup untuk membencinya. 정신 차려. 은기야. Karena terlalu mabuk, Eun-gi pingsan tepat di hadapan Jae-hui yang saat itu datang menjemput. Jae-hui memerintahkan 2 pengawal untuk menghajar Maru. Padahal saat itu, Tuan Seo sebenarnya tak mengizinkan jika Jae-hui melakukan kekerasan. 아주 당장 떠나실 수 있도록. Di tengah ketidakberdayaan Maru, Jae-hui pun menelponnya dan memaksa Maru untuk menandatangani perjanjian, yang mana Maru harus melupakan Eun-gi dan sebagai imbalan, Maru harus pindah ke California. Ia akan menyediakan sebuah tempat tinggal dan usaha yang dibutuhkan oleh Maru. Singkat cerita, Jae-gil mengajak Choco liburan agar ia tak panik melihat Maru pulang dalam keadaan babak belur. Berhari-hari tinggal berjauhan membuat Choco tak betah karena ia mempunyai firasat jika kakaknya dalam masalah. 다친 거 전혀 모르고 있으니까 네 동생 걱정은 하지 말고. Sementara itu, keberadaan Eun-gi kian membaik karena dirawat oleh dokter pribadi. Hatinya pun kian galau apakah keadaan Maru di sana juga baik-baik saja. Siang itu, Yun-ham menghadap Tuan Seo. Ia tak bisa lagi menutupi perselingkuhan Jae-hui dan Min-young. Melihat bukti rekaman di CCTV membuat Tuan Seo sangat syok karena dihianati oleh 2 orang yang selama ini sangat ia percayai. Untuk sementara waktu, Tuan Seo meminta Yonha bersikap biasa saja di depan semua orang, seolah perselingkuhan itu tidak pernah terjadi. Hal itu pun terpaksa dilakukan sembari Tuan Seo mencari pasal yang bisa membuat keduanya mendekam di penjara. Beberapa saat kemudian, Min-young tiba di kediaman Tuan Seo. Ia pun merasa karirnya diambang kehancuran karena sebelumnya sudah mendapatkan bocoran jika Tuan Seo baru saja memeriksa CCTV. Ia pun panik karena di sana terekam dengan jelas perselingkuhannya dengan Jae-hui. 대입을 쓰고 간 모양인데. Menjelang malam, Eun-gi pun tak bisa tidur mengingat ketulusan Maru yang tidak terlihat seperti sedang memanfaatkannya. Keesokan harinya, Eun-gi pun dibuat kesal karena Jae-hui melarangnya pergi bekerja. Jae-hui yakin jika Eun-gi akan menemui Maru. Ia pun mengunci kamar Eun-gi dan menyewa bodyguard untuk mengawasinya selama 24 jam. Eun-gi yakin ancaman dan tawaran uang yang Jae-hui berikan pada Maru di malam itu tak akan diterima oleh Maru karena ia tahu betul seperti apa karakternya. Lagi-lagi Jae-hui dibuat geram karena Jae-sik berani menghubunginya dan meminta ketemuan. Ia pun merasa bersalah karena sebelumnya mengira jika Maru bersengkongkol dengan Jae-sik untuk menghancurkan rencananya. Namun ternyata dugaan itu pun salah besar karena Jae-sik berkata Maru justru melarangnya untuk mengganggu kehidupan Jae-hui. Menjelang malam, Eun-gi tak kuasa membendung rasa khawatirnya pada Maru yang sudah menyelamatkan dan memberi kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Ia nekat melarikan diri melewati balkon menggunakan kain korden di saat hujan deras mengguyur. 지금 내 유일한 소원은 Melihat wajah Maru yang dipenuhi luka membuat perasaan Eun-gi seketika hancur. Ia menyesal tempo hari telah mengucap kalimat perpisahan. Pada akhirnya Eun-gi tak bisa melupakan Maru yang merupakan cinta pertamanya. 마음껏 말해본 것도 처음이었어. Ia bahkan berkata ingin hidup bersama dan tak peduli seberapa besar rintangannya. 가능할까요? Di saat yang bersamaan, ternyata Jae-hui menyiapkan makan malam untuk Maru karena ingin menjenguknya. Jae-hui pun dibuat cemburu melihat Maru dan Eun-gi berpelukan, seolah keduanya sulit dipisahkan. Ia pun membatalkan niatannya untuk bertemu dengan Maru dan meninggalkan kotak makanan di dekat rumahnya. Sebenarnya Maru tahu jika Jae-hui juga datang di malam itu.
tapi ia sengaja memeluk Eungi dengan erat. Setelah mengobati luka di telapak kaki Eungi, Maru berganti pakaiannya yang basah kuyup, yang secara langsung memperlihatkan luka lebam di sekujur tubuhnya atas kejadian pengeroyokan tempo hari. 어디 좀 봐요. Sepulangnya Maru mencari makanan, ia pun mendapati Eungi dalam keadaan tertidur pulas. Rupanya Eungi sempat menulis pesan yang mana ia ingin pergi ke sebuah pulau yang ada di dalam sebuah foto. Maru pun teringat jika orang yang sangat ingin ke sana adalah Jae-hui, yang sampai saat ini belum ia wujudkan. Sepertinya benih-benih cinta kepada Eungi mulai muncul di benak Maru karena Eungi terlalu berharga untuk ia manfaatkan. Sementara Jae-hui sendiri merasa tersingkirkan karena Maru justru semakin mendekati Eungi. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Min Young. Keesokan harinya berpindah pada Jae-gil dan Choko yang masih betah liburan di villa dekat pantai. Sebenarnya Choko menyimpan rasa suka pada Jae-gil, tapi Jae-gil selalu menolaknya karena menganggap hubungan keduanya sudah seperti keluarga. 부러워? 아니. Maru sendiri terlihat lebih baik, bekas lukanya pun kian memudar. Ia berinisiatif membeli pakaian dan sepatu untuk Eungi. Di mall itulah Maru melihat adanya selebaran yang berisi jadwal wawancara Jae-hui tentang rencana pernikahannya dengan Tuan Seo. Di lain sisi Jae-hui ternyata sedang was-was karena semalam Min Young memberitahunya jika sepertinya Tuan Seo sudah melihat foto perselingkuhan itu. Sempat Jae-hui berniat memohon ampun pada ketua Seo, tapi Min Young pun yakin jika usaha itu akan sia-sia karena kesalahan keduanya yang sulit dimaafkan. Ia meminta Jae-hui segera meninggalkan rumah dan jangan berharap lagi mengenai warisan. Tuan Seo sendiri dikabarkan sudah mengganti surat wasiat atas nama Eungi. 우리 은석이? Ia berkata jika Eungi sebenarnya sudah mengetahui tentang masa lalu Jae-hui dengan Maru. Jae-hui kian frustasi apa yang harus ia lakukan saat ini karena belum rela jika usahanya harus gagal di tengah jalan. Ia pun nekat mengirim pesan suara pada Maru seolah dirinya sedang dalam bahaya karena ancaman seseorang. 도와줘. 우리 오빠가. Setibanya di rumah, Maru membuka pesan dari Jae-hui. Mendengar mantan kekasihnya dalam bahaya, Maru tak bisa mengabaikannya. Ia terpaksa membatalkan niatannya untuk pergi bersama Eungi setelah mengetahui Jae-hui berada di sebuah villa. Karena tak mendapati Maru di rumah itu, ia pun mengira Maru sedang ada urusan mendadak karena Maru meninggalkan barang belanjaan di depan pintu. Setelahnya Maru mengirim pesan agar Eungi menunggunya walau ia akan datang terlambat. 늦었고 여행은 내일 출발합시다. Beberapa saat kemudian muncul pesan dari nomor tak dikenal yang berisi jika Maru dan Jae-hui sedang ada di sebuah villa milik grup Taesan. Setibanya Maru di tempat tersebut, ia mengecek setiap ruangan untuk mencari di manakah Jae-hui. Melihat Jae-hui dipenuhi luka lecet dan cakaran di badannya, membuat Maru teringat akan pertemuannya dengan Jae-hui dulu. Namun pada akhirnya Maru tahu jika semua itu adalah jebakan Jae-hui. Karena saat itu Jae-sik menelponnya jika ia sedang di luar kota. Maru pun memastikan jika Jae-hui telah melukai tubuhnya sendiri. Tanpa Maru ketahui, di waktu yang bersamaan Eungi juga terlihat menyusulnya ke villa dan menguping pembicaraan itu. Setelah mengobati luka Jae-hui, Maru tak menyangka kebodohannya selama 6 tahun silam kembali terulang, yang selalu dibutakan oleh cinta. Tanpa pikir panjang, ia menyelamatkan Jae-hui. 6년 전의 강마루처럼. Rupanya karena sadar Tuan Seo akan mencampakkannya, Jae-hui pun berniat untuk kembali pada Maru dan meninggalkan apa yang sudah ia miliki. Maru berkata jika ini kali terakhirnya ia menunjukkan sikap peduli. Karena mulai saat ini rasa cintanya pada Jae-hui benar-benar sudah pupus setelah ia mengetahui jika ini adalah jebakan. Dari kejauhan Maru melihat Eungi meninggalkan villa dengan raut kekecewaan. Sementara Jae-hui pun menelan pil pahit karena usahanya mengambil hati Maru akhirnya sia-sia. Karena pria itu pun lebih memilih Eungi. Eungi akhirnya menenangkan diri ke sebuah pulau yang semalam ia bicarakan. Beberapa kali Jonha menelpon Eungi karena kesehatan Tuan Seo yang mulai menurun. Tapi saat itu Eungi tak pernah meresponnya. Tuan Seo meminta Yonha untuk mempercepat rencananya tempo hari yang sudah ia susun dan tentunya berkaitan dengan masa depan Eungi serta grup Taesan. Terlihat Min Young mulai mengemasi barang-barangnya sebelum Tuan Seo memprosesnya secara hukum. Sementara Jae-hui berada di sebuah tempat untuk mengambil dokumen rahasia yang seketika mengingatkannya pada peristiwa pembunuhan dulu.
Ternyata pria yang Jae-hui habisi adalah karyawan Tae-san yang baru saja dipecat, yang mana ia ingin membongkar kebusukan Tuan Seo yang sering melakukan korupsi, penipuan, bahkan penggelapan dana. Ia meminta Jae-hui yang saat itu masih bekerja sebagai reporter untuk mengungkapkan rahasia tersebut ke publik. Namun saat itu Jae-hui menolaknya. Pria itu pun akhirnya tewas di tangan Jae-hui karena berusaha melecehkannya. Kemungkinan sejak saat itulah Jae-hui menjadi simpanan Tuan Seo karena ia telah berjasa menyelamatkan nama baik pimpinan perusahaan. Mengetahui Eun-gi berada di pulau, Maru segera menyusulnya. Ia tak ingin Eun-gi seorang diri di tengah kekecewaan yang sedang ia rasakan. 물어보고 싶은 게 있는데요. Maru pun penasaran alasan apakah yang membuat Eun-gi menutupi hubungan Maru dan Jae-hui yang sebenarnya sudah ia ketahui. Mengira Eun-gi akan marah karena sudah tahu ia diperalat. Nyatanya Eun-gi justru tak mempermasalahkan karena ia begitu mencintai Maru. Padahal Eun-gi pun sudah tahu jika kecelakaan motor off-roadnya adalah bagian dari rencana Maru. Namun ia sedikit kecewa karena Maru masih menginginkan Jae-hui. Berpindah pada Tuan Seo yang saat itu ada di ruang kerjanya. Junha melaporkan jika saat ini ia sudah melakukan semua perintah Tuan Seo mengenai harta warisan. Tiba-tiba Eun-gi masuk ke ruangannya di saat teleponnya masih tersambung. 네가 갖고 있어. 혹시나 Tuan Seo tampak marah karena Jae-hui seharian pergi tanpa pamit. Yang paling membuat dadanya terasa sakit adalah karena ternyata Jae-hui masih menyimpan bukti penggelapan dana perusahaan grup Tae-san. Wanita itu mengancam akan melaporkannya ke publik jika Tuan Seo tak membagi warisan secara adil karena ada Eun-sok yang juga putra kandungnya. Sejauh ini sudah banyak yang Jae-hui korbankan, termasuk masa depan orang yang sangat ia cintai. Jae-hui tak bisa berpura-pura lagi jika memang ia tak pernah mencintai Tuan Seo, yang juga tak pernah tulus mencintainya. Di saat Tuan Seo merasakan nyeri dada, Jae-hui bahkan tak segera memberinya obat dan hanya membahas masalah uang, hingga akhirnya Tuan Seo mengalami serangan jantung. 모든 거 다 놓고 Di malam itu pun rupanya Min Young juga datang ke rumah Tuan Seo. Ia bahkan dengan teganya melarang Jae-hui untuk menelpon ambulan karena menurutnya kematian Tuan Seo yang lebih cepat justru akan membawa keuntungan bagi keduanya. Karena terlambat penanganan, Tuan Seo pun akhirnya tewas. Jae-hui terpaksa menuruti kata-kata Min Young karena ia juga harus memikirkan nasib Eun Seo ke depannya. 그날 저한테 와서 Dengan penuh kewaspadaan, Yonha masih menguping pembicaraan tersebut dari HP yang masih ia genggam. Kabar duka itu pun Yonha sampaikan kepada Eun-gi lewat sebuah pesan yang seketika membuat Eun-gi hilang kendali ketika di perjalanan. Keesokan harinya Tae-san mengumumkan berita kematian Tuan Seo ke penjuru negeri. Perusahaan itu pun kini dalam kekosongan kekuasaan karena Eun-gi, satu-satunya pewaris tahta, justru menghilang dari rumah sakit setelah ia mengalami kecelakaan. Hampir 1 bulan berlalu tak ada kabar di mana keberadaan Eun-gi. Pihak Tae-san juga sudah melakukan pencarian hingga ke luar negeri. Tak ada pilihan, Jae-hui akhirnya diangkat menjadi CEO Tae-san. Dengan bantuan Min Young, ia mulai membenahi berbagai bisnis yang sempat menurun. Terlihat Yonha pun tak bisa berkutik, apalagi melaporkan perbuatan Jae-hui dan Min Young ke polisi. Karena ia juga diancam oleh Min Young. Rupanya Min Young menjadi saksi kunci jika ayah Yonha adalah penyebab ibu Eun-gi meninggal dalam sebuah kecelakaan. Yonha pun terpaksa ikut menutupi kejahatan Min Young karena ayahnya sendiri juga terlibat dalam kejahatan yang tak jauh berbeda, meskipun pria itu hanya menjalankan perintah. Kredibilitas Jae-hui sebagai CEO tentunya tak dianggap oleh rekan sosialita. Mereka tahu jika kekuasaan yang Jae-hui dapatkan adalah berkat menjadi wanita simpanan, sehingga Jae-hui harus sadar diri karena sampai kapanpun ia tak akan naik derajat. Ucapan yang begitu menohok rupanya sering Jae-hui dapatkan, bahkan dari mereka yang mengaku mengenal dekat dengan keluarga Eun-gi. Ia pun yakin jika Eun-gi akan segera kembali. Berpindah pada Jae-gil yang sedang menghadiri acara pemakaman ayahnya. Saat itu ia tetap menolak pulang ke rumah mewahnya, bahkan ia tak akan mengambil warisan sepeser pun. Ia lebih menyerahkan semua tanggung jawab perusahaan kepada saudaranya. Nasib Maru rupanya jauh lebih menyedihkan. Walaupun kini ia berkecukupan, namun uang tersebut diperolehnya dari hasil menipu. Maru kini bertangan dingin dan tak peduli berapa banyak orang yang menderita karena perbuatannya. Karakter Maru yang dulu seolah telah mati. Jae-gil bahkan sudah lelah untuk menasehatinya. 사기 한 번 당했다고 누구나 다 죽니? Shin berpindah pada Jae-hui. Di hari itu, sepertinya Jae-hui sedang lelah karena terus diperas oleh Jae-sik. Ia bahkan mengancam Jae-sik agar membusuk di penjara jika berani melukainya lagi. 들어가자.
Meskipun bergelimang harta, tapi tak membuat kehidupan Jaehwi bahagia. Untuk membuang semua ingatannya tentang Eungi, ia meminta para pelayan untuk menyingkirkan barang-barang Eungi di kamarnya, karena ruangan tersebut akan digunakan sebagai tempat bermain onsok. Jaehwi beranggapan jika Eungi sudah mati, sehingga mereka harus segera melupakannya. Tak butuh waktu lama bagi Jaehwi membalas dendam pada seorang wanita yang tempo hari menghinanya. Ia akhirnya bisa membuat wanita itu bertekuk lutut dan bersedia membantunya dalam urusan bisnis. Setelah Jaehwi mengencani suami wanita tersebut dan mengancam akan menjadi simpanannya, misteri menghilangnya Eungi akhirnya terungkap karena gadis itu ternyata mengalami amnesia dan dalam perawatan seorang asisten. Tak ada satupun kenangan yang berhasil ia ingat, bahkan untuk sekedar membaca dan menulis. Hanya sebuah kamera dan foto kebersamaannya dengan Maru yang membuatnya kembali ke lingkungan kumuh tempat di mana Maru tinggal. 것도 열심히 배워서 알아. Eungi pun sumringah saat bertemu dengan seseorang yang mirip dengan pria di dalam foto miliknya. Ia lalu bertanya apakah Maru mengenalinya, karena di dalam foto tersebut keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Maru sangat terkejut.